Maka dari ayat ini, khususnya dari ayat 84 seperti wa man la nu'minu billah, kemudian mereka berharap agar dimasukkan ke dalam ma'al qaumis sholihin, termasuk orang-orang yang soleh. Maka kita pun sebagai mukmin harus selalu berdoa kepada Allah agar kita menjadi orang-orang yang soleh dan dikumpulkan beserta orang-orang yang soleh. Jadi kita juga harus memohon kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku orang yang soleh. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikanlah aku, karuniakanlah kepada aku agar aku menjadi orang yang termasuk orang-orang yang soleh. Jadi itu doa, walaupun tidak mesti juga bahasa Arabnya, karena itu dalam Al-Quran bisa juga dengan bahasa kita sendiri. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku agar aku menjadi orang-orang yang soleh dan juga berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Maka para ulama sudah mencatat di antara obat penyakit hati itu diantaranya adalah berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Karena berkumpulnya dengan orang-orang yang soleh akan mendorong kita menjadi orang yang soleh. Disebut turun rahmat Allah, turun kasih sayang Allah. Begitu turun kasih sayang Allah, insya Allah kita juga kecipratan rahmatnya, sehingga kita pun menjadi orang yang soleh. Jadi di samping doa yang dipanjatkan, juga kita juga selalu rindu, ya, selalu gemar, selalu rindu berkumpulnya itu adalah dengan orang yang soleh. Satu lagi, sudah ini. Sama Ustadz, sama. Tadi diterangkan anak-anak kita mengakui dengan hak Islam dan dengan amanah faktornya itu sampai di periode kapan? Ini kan banyak pakai ayat-ayat ini untuk menandakan menganggap bahwa Nasrani dan Yahudi masih ada kita. Ya itu. Jadi pertama ayat ini kan bercerita, ya. Wa idza sami'uni, Allah bercerita kepada umat Nabi Muhammad. Dulu mereka itu seperti itu ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran, mereka menangis karena mereka tahu akan sebuah kebenaran. Lalu mereka sebenarnya menginginkan agar dicatat menjadi yang bersaksi, ya, termasuk yang bersaksi atas kerasulan dan juga atas kebenaran Al-Quran. Nah itu terjadi pada saat itu. Nah lalu Al-Quran ini walaupun isinya diantaranya adalah sebuah cerita, sejarah apa yang telah terjadi masa lampau, tetapi tetap berlaku pada hari ini dan juga berlaku masa yang akan datang. Artinya dari cerita itu terdapat juga hikmah bagi kita hari ini. Apa yang bisa kita petik dari cerita ini, dari sejarah ini? Nah, artinya dari sejarah ini yang bisa kita petik adalah bahwa kita sebagai mukmin, sebagai orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW, yang sudah mempercayai Nabi Muhammad SAW, ada kalanya kita juga ada kalanya pada suatu saat juga kita lalai di dalam menjalankan agama.
ada kalanya keimanan kita sedang lemah, ada kalanya kita lalai melaksanakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kita terus berharap. Itu gak apa-apa, kita doanya seperti doa yang masa lalu itu, Alkitab itu, Faktub nama asyahidin ya Allah, kuatkan hati kami dan catatlah aku ini termasuk orang yang bersaksi atas kerasulan Nabi Muhammad SAW. Itu hikmah namanya, hikmah bagi kita yang hidup hari ini sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kalau bicara periode tadi itu berlakunya adalah ketika Nabi Muhammad SAW sudah diangkat menjadi Rasul. Nah, artinya sudah tidak berlaku lagi sebenarnya. Gitu. Selainnya masih kadang-kadang yang menggunakan ada yang mengatakan itu lama atau ustaz. Ya. Memakai ayat seperti ini saya agak orang Yahudi Nasrani yang masih mengaku ya itu masih bisa juga masuk surga atau di saat ini. Ya. Jadi kalau sekarang itu sudah tidak ada lagi ahli kitab, sudah ditutup. Kenapa? Karena pertama Nabi itu kan sudah menyempurnakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ketika akan meninggal, Nabi itu sudah menyatakan pada hari ini aku sempurnakan agamaku. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Aku sempurna, sudah sempurna kira-kira singkatnya. Ini Islam sebagai agama penutup dan menyempurnakan seluruh ajaran samawi, ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sudah tidak ada lagi, selesai ketika Nabi sudah wafat. Jadi namanya ahli kitab sudah tidak ada, sudah selesai begitu. Karena ketika saat itu Nabi pidato yang terakhir itu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Jadi aku ridho Islam sebagai agama bagi kalian. Jadi sudah tidak ada lagi ahli kitab. Kenapa? Karena kitabnya kitab Tauratnya saja sudah diselewengkan. Kenapa lagi kan begitu, sudah diganti-ganti. Jadi sudah tidak berlaku. Ini berlakunya hukum ini adalah ketika sampai baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, karena Islam agama sudah disempurnakan dan sudah selesai. Tidak akan ada lagi wahyu, tidak akan ada lagi kitab samawi yang turun setelah Al-Quran. Jadi sudah selesai Pak. Jadi tidak ada yang bisa mengakui saya itu kan ahli kitab. Bicara hari tidak bisa. Sudah selesai karena sudah ditutup. Kitab samawinya sudah ditutup, Al-Quran sebagai kitab terakhir dan Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir. Tidak ada lagi. Barangkali itu Pak ya. Iya. Jadi ya kalau hari ini orang-orang, saya matiin speakernya, ada ini juga, ya kayak juga lah, kayak juga kayak kita. Kalau ada hari ini yang mengatakan seperti Bapak tadi mengakui kebenaran, ya tentu semuanya tertolak karena di dalam Injil sendiri sudah dinyatakan bahwa akan ada seorang laki-laki yang bernama Ahmad, yakni Muhammad, menjadi nabi, menjadi rasul terakhir. Di dalam Injil sudah dinyatakan. Nah, jadi sampai hari ini berarti sudah tidak ada lagi ahli kitab, sudah tidak ada lagi. Bahkan kalau lihat sejarahnya itu Injil itu sudah berpuluh-puluh kali mengalami perubahan dan dirubah oleh manusia. Kita sama dia dirubah oleh manusia.
sebetulnya lebih kepada menghargai dari sisi kemanusiaan, menganggap semua agama sama itu artinya sesuai menurut agamanya dan kepercayaan masing-masing, itu sebenarnya gitu. Itu lebih, kalau kita hidup di sebuah negara di Indonesia itu hanya lebih kepada sebuah menjaga kebinekaan dalam bingkai persatuan. Tapi dalam hati kita ya tidak boleh meyakini semua agama benar. Gitu. Artinya kebenaran itu adalah menurut pandangan masing-masing agama dan pemeluk agama masing-masing. Menurut kita yang benar adalah Islam. Itu aja selesai sebetulnya. Inna dina indallahil Islam. Karena kalau di dalam konstitusi negara ya tidak bisa disebutkan agama yang benar hanya Islam, yang nggak bisa. Sampai diakui kan begitu. Sama di negara manapun sama. Di Arab apa juga dinyatakan agama yang benar Islam, nggak ada konstitusi di Arab juga yang menyatakan demikian. Di Iran, di Suriah juga semua sama. Dalam konstitusi negaranya tidak disebutkan agama yang benar hanya agama ini, tidak ada semua. Sama ya, kedudukannya sama. Allahumma inna nas'aluka